Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja. Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingat, sebelum belajar harus mandi dahulu dan harus sarapan. Jika udah sarapan, udah mandi, berarti udah semangat buat belajar. Dan sebelum kita benar-benar memasuki materi, lebih baik kita berdoa dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga materi hari ini yang akan Ibu sampaikan itu dapat kalian pahami, karena tadi udah semangat belajarnya, terus udah berdoa minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah masih tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. Jika materi sebelumnya adalah tentang kondisi geografis wilayah Indonesia menurut menurut letak secara geografisnya dan secara astronomisnya, hari ini kita akan membahas tentang luas wilayah Indonesia dan kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia serta keragaman yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita benar-benar memasuki materi, Ibu ingin kalian mengingat kembali materi kemarin telah Ibu sampaikan. Bahwa pertama, letak Indonesia menurut geografisnya terletak di dua benua dan dua samudra. Terus letak astronomisnya terletak di lintang berapa dan bujur berapa. Oke, pokoknya harus kalian ingat. Oke. Nah, untuk memasuki materi ini, tujuan daripada materi kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi keragaman suku dan agama di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia. Dan siswa dapat menemukan keragaman flora dan fauna di Indonesia serta menyebutkan kondisi iklim di Indonesia. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, semoga anak-anak punya semangat untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai bersama-sama pada materi pada pagi hari ini. Oke. Kita masuk ke dalam materinya. Kita lihat luas wilayah Indonesia. Nah, ternyata luas wilayah Indonesia jika secara keseluruhan yaitu luas daratan dan lautannya itu yaitu sekitar atau kurang lebih 5.193.250 km persegi. Nah, jika kita klasifikasikan lagi di daratan dan lautannya itu di daratan luasnya itu sekitar atau kurang lebih 1.919.440 km persegi, dan untuk lautannya sendiri itu ternyata memang ukurannya itu lebih luas daripada daratan. Makanya Indonesia ini juga banyak sekali perairan atau banyak sekali keragaman di dalam lautnya itu. Nah, luas lautan itu sendiri adalah sekitar atau kurang lebih 3.273.810 km persegi, itu luas lautannya. Nah, meskipun daratannya itu lebih sedikit wilayahnya daripada lautan, di daratan pun tidak kalah banyak keragamannya dibandingkan yang ada di dalam lautan tersendiri. Kita masuk ke dalam contoh daripada keragaman yang ada di lautan itu ya seperti pulau-pulaunya. Contohnya kita akan masuk ke dalam kondisi geografis pulau di Indonesia dan keragaman di Indonesia. Pertama adalah kondisi geografis pulaunya. Kita lihat dulu, di sini ada pulau Sumatera. Nah, kita lihat pulau Sumatera nih. Ini adalah gambar peta pulau Sumatera. Ternyata pulau Sumatera ini terletak pada 6 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang
sampai 6 derajat lintang selatan dan 95 derajat bintang timur sampai 106 derajat bintang timur. Nah, untuk luas wilayahnya sendiri ternyata Sumatera ini juga termasuk pulau yang cukup besar karena luas wilayahnya itu hampir mencapai 500.000, yaitu sekitar 473.481 km persegi. Nah, sedangkan batas wilayahnya itu tentu saja dibatasi atas beberapa hal. Yang pertama, jika di sebelah utaranya dia itu berbatasan dengan Laut Andaman dan Teluk Benggala, dan untuk di wilayah timurnya dia itu berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Karimata, serta kita lihat sebelah timur berarti di sini, lihat ke timur berarti dia di sini, dia berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Karimata serta Malaysia di sini. Dan untuk bagian selatannya tentu saja dia berbatasan dengan di sini nih. Di selatan nih, berbatasan dengan Pulau Jawa. Nah, dan untuk baratnya tersendiri dia berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, itulah batas wilayah dan luas daripada Pulau Sumatera. Kita masuk ke dalam sukunya. Ini merupakan apa? Ya, rumah adat Pulau Sumatera. Rumah adat yang ada di Sumatera, notabene ada di Sumatera. Ternyata di Sumatera itu dia memiliki banyak sekali keragaman. Contoh salah satunya dari tadi kita lihat ini adalah rumah adatnya. Selain ada rumah adatnya, tentu ada pakaian adat, keragamannya. Terus ada tarian adat, bahasa daerah, dan banyak hal. Dan yang kita seperti yang kita ketahui bahwa pada suatu pulau itu tentu saja ada penduduk yang mendiaminya. Nah, penduduk-penduduk ini memiliki suku-suku yang berbeda juga. Untuk Sumatera sendiri, suku-suku yang mendiami Pulau Sumatera itu ada bermacam-macam seperti suku Gayo, suku Batak Toba, Melayu, dan Renjang Lebong. Nah, itulah beberapa contoh suku yang mendiami Pulau Sumatera. Kita lihat untuk kenampakan alamnya. Kenampakan alam ini dibagi atas beberapa hal. Ada yang dataran tinggi, ada yang pegunungan, gunung, dataran rendah, serta pantai, danau, laut, dan juga sungai. Bu rasa kalian sudah mengetahui ya apa itu dataran tinggi, pegunungan, dan sebagainya. Kalau untuk dataran tinggi tersendiri, dataran tinggi ini merupakan dataran luas yang ketinggiannya itu 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dan untuk pegunungan, dia merupakan kumpulan gunung besar dan kecil yang memanjang. Serta kalau untuk gunung tersendiri, gunung ini merupakan permukaan bumi yang menjulang tinggi ke atas, di mana ketinggiannya itu lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Oke. Nah, diingat ya. Kita lihat untuk kenampakan alam yang ada di Sumatera. Ini contohnya. Ini merupakan gambar daripada Danau Toba. Danau Toba ini merupakan kenampakan alamiah atau kenampakan alam yang alami yang tidak dibuat oleh manusia, walaupun dulu mitosnya Danau Toba ini ada karena seperti ya cerita-cerita yang pernah kalian dengar ya. Kita lihat selain Danau Toba ada apa lagi kenampakan alam yang ada di Sumatera. Ada Danau Singkarak, terus Sungai Batanghari, Sungai Musi, dan Sungai Batang Kuantan. Nah, untuk gunungnya tersendiri ternyata ada Gunung Leser di Aceh, Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Kerinci di Sumba dan Jambi, serta Gunung Dempo. Gunung Dempo ini di Sumatera Selatan. Nah, untuk pegunungannya tersendiri itu ada yang paling terkenal ini ada pegunungan Bukit Barisan, yaitu di mana bukit ini atau pegunungan ini itu dia seperti memanjang
dari Aceh ke Lampung. Nah, makanya disebut Bukit Pegunungan Bukit Barisan karena memang dia pegunungannya itu memanjang dari Aceh ke Lampung. Itulah beberapa contoh kenampakan alam yang ada di Sumatera. Tidak hanya ada kenampakan alam, kenampakan buatan juga ada juga di Sumatera ini. Namun untuk kenampakan buatan, Ibu rasa kalian nanti bisa mengecek sendiri di internet apa saja kenampakan buatan yang ada di Sumatera. Kenampakan buatan ini seperti misal contohnya waduk, pelabuhan, jalan, jembatan. Nah, waduk, pelabuhan, jalan, dan jembatan ini merupakan contoh-contoh kenampakan buatan. Nanti kalian cari aja di internet, kalian searching kenampakan buatan yang ada di Sumatera, nanti akan muncul di situ kan, misalnya ada waduk apa di Sumatera, ada pelabuhan apa, atau jalan dan jembatan apa. Nah, seperti itu. Pokok kenampakan buatan ini merupakan kenampakan yang dibuat oleh manusia. Lain halnya lagi dengan tadi kenampakan alamiah. Kenampakan alamiah adalah kenampakan yang memang secara natural terbuat dari secara natural dihasilkan oleh alam seperti tadi. Contohnya sungai, danau, laut, pantai, gunung, pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah, itu contoh daripada kenampakan alam. Kita lanjut lagi untuk pulau selanjutnya. Pulau selanjutnya adalah Pulau Jawa. Nah, kita lihat Pulau Jawa. Pulau Jawa ini terletak pada 105 derajat sampai 115 derajat 15 menit bujur timur dan 5 derajat 15 menit sampai 8 derajat 30 menit lintang selatan. Untuk luasnya tersendiri, dia itu lebih kecil daripada Pulau Sumatera. Pulau Jawa ini luasnya sekitar 126.700 km persegi. Dengan batas wilayahnya, untuk di utaranya dia berbatasan dengan Laut Jawa. Untuk di timur, coba kita lihat, dia berbatasan dengan Bali untuk di timur berbatasan dengan Bali. Terus di selatannya dia berbatasan dengan Samudra Hindia dan di baratnya berbatasan dengan Selat Sunda. Kalian bisa lihat sendiri di sini peta. Selanjutnya, nah ini merupakan contoh keragaman rumah adat yang ada di Pulau Jawa. Selain keragaman yang seperti rumah adat, tentu saja ada pakaian adat seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kita lihat untuk penduduknya tersendiri di Pulau Jawa, penduduknya ini banyak yang suku apa? Ternyata di Pulau Jawa ada beberapa suku yang mendiami pulau tersebut. Contohnya ada suku Betawi, Jawa, Sunda, Madura, Tengger, dan juga suku Baduy. Nah, itu adalah beberapa contoh daripada suku yang mendiami Pulau Jawa. Nah, untuk kenampakan alamnya ini merupakan foto ini merupakan contoh dari kenampakan alam alamiah yang ada di Pulau Jawa. Foto ini adalah Gunung Bromo. Pasti kalian udah pernah dengar atau nggak asing mendengar tentang Gunung Bromo ini. Nah, selain daripada Gunung Bromo ada Gunung Kelut di Jawa Timur, Gunung Galunggung di Jawa Barat, Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Jogja, terus ada Pegunungan Sewu dan Pegunungan Kendeng. Untuk sungainya ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Citarum, Sungai Brantas, serta Sungai Ciliwung. Nah, untuk danaunya ada Danau Situbagendit, Rawapening, dan Telaga Sarangan. Nah, itu merupakan contoh daripada kenampakan alaminya. Untuk kenampakan buatannya, misalnya contohnya ada Waduk Jatiluhur, itu terletak di Jawa Barat. Seperti itu.
selanjutnya adalah pulau kita, Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan ini termasuk pulau yang ibu rasa bentuknya itu lucu ya. Nih, lihat. Di antara semua pulau, Pulau Kalimantan itu bentuknya itu lucu. Kita lihat ya untuk Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini terletak pada 109 derajat 15 menit sampai 118 derajat 30 menit bujur timur dan 4 derajat 15 menit lintang utara sampai 4 derajat lintang selatan. Nah, luas wilayahnya itu sekitar 126.700 km persegi. Untuk batas wilayahnya tersendiri itu di utara di sini. Utara kita berbatasan dengan Malaysia. Terus untuk di timurnya kita berbatasan dengan Selat Malaka. Di timur berarti di sebelah Selat Makassar. Terus untuk selatannya berarti di sini. Kita berbatasan dengan Laut Jawa. Baratnya kita berbatasan dengan Selat Karimata dan Laut Cina nih. Selat Karimata dan Laut Cina di sini. Oke. Nah, ini merupakan contoh daripada rumah adat yang ada di Kalimantan atau yang ada di Pulau Kalimantan. Biasanya rumah adat untuk kita Kalimantan itu sendiri itu namanya betang atau rumah panjang seperti. Nah, suku-suku apa saja sih yang mendiami pulau kita ini? Ternyata ada suku yang mendiami ini di pulau kita ini. Kalau Kalimantan ini juga banyak yang menyebut Kalimantan itu termasuk Indonesia kecil. Kenapa? Karena banyak sekali suku-suku yang tinggal di sini seperti Dayak, Bugis, Banjar, Melayu, dan Bulungan. Ini merupakan contoh kecil suku yang tinggal di Kalimantan. Padahal jika kita lihat di masyarakat umum atau di sekitar lingkungan kita, ternyata hampir kira-kira ada suku Jawa dan suku-suku lainnya juga ternyata sudah mendiami Pulau Kalimantan. Itulah mengapa Kalimantan ini disebut dengan pulau kecil. Indonesia kecil maksud Ibu. Oke, kita lihat untuk penampakan alamnya. Nih, ini apa? Ayo, coba. Ada yang bisa tebak ini sungai apa? Ya, benar. Ini Sungai Kapuas. Untuk informasi aja, Sungai Kapuas ini merupakan sungai terpanjang yang ada di Indonesia dengan kepanjangannya 1000 lebih, sekitar 1000 lebih kilometer. Selain Sungai Kapuas ada apa lagi? Ada Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Sungai Barito di Kalimantan Tengah, dan Sungai Katingan di Kalimantan Tengah juga. Untuk gunungnya kita ada Gunung Lumut di Kalimantan Timur, Gunung Bukit Raya Kalimantan Tengah, dan Gunung Menyapa Kalimantan Timur, serta Gunung Kelam Kalimantan Barat. Oh, kok disebut Gunung Kelam, Bu? Padahal kita di sini menyebutnya Bukit Kelam. Nah, sebenarnya anak-anak, Bukit Kelam ini merupakan gunung karena dia tingginya itu melebihi 1000 meter. 1000 meter. Seperti tadi sudah Ibu jelaskan bahwa permukaan bumi yang menjulang tinggi dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut itu disebut dengan gunung. Itulah alasan mengapa Bukit Kelam itu disebut dengan gunung, karena tingginya itu melebihi daripada 1000 meter. Dan kenapa dia bisa disebut dengan bukit? Karena masyarakat kita ini menyebut pegunungan itu biasanya dengan kata bukit. Itulah makanya Bukit Kelam itu disebut dengan bukit dan bukan gunung. Terus untuk penampakan alam danaunya, dia ada melintang di Kalimantan Timur dan Danau Jempang di Kalimantan Timur juga. Selanjutnya ke Sulawesi, Pulau Sulawesi.
Nah, Pulau Sulawesi ini letaknya seperti di sebelah kanan pulau kita ya. Sulawesi ini terletak pada 118 derajat 30 menit sampai 127 derajat bintang timur dan 5 derajat lintang utara sampai 7 derajat 30 menit lintang selatan. Untuk luas wilayahnya sendiri dia juga termasuk ya yang lumayan besar lah. Dia sekitar 174.600 km persegi. Batas wilayahnya kalau utaranya ada Laut Sulawesi dan Filipina. Untuk wilayah timurnya dia berbatasan dengan Laut Banda, Laut Maluku dan Kepulauan Maluku di timur yang berbatasan dengan ini. Terus untuk di daerah selatannya berbatasan dengan Laut Flores dan untuk di baratnya tentu saja dia berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Ini contoh daripada rumah adat yang ada di Sulawesi. Suku yang mendiami Sulawesi ada suku Sahingeta Laut, ada Minahasa, ada Buol dan Toraja. Oke. Penampakan alamnya. Ini merupakan contoh daripada Gunung Lokon. Gunung Lokon dan Gunung Soputan itu letaknya di Sulawesi Utara. Gunung Latimojong dan Gunung Lompo Batang itu letaknya di Sulawesi Selatan. Untuk pegunungannya itu ada Pegunungan Bone. Terus untuk sungainya itu ada Sungai Lariang, Sungai Poso, Sungai Konoweha, dan Sungai Tabalong. Dan untuk danaunya tersendiri ada Danau Poso, Danau Tempe, dan Danau Tomuti. Itu merupakan contoh daripada penampakan alam yang ada di Sulawesi. Selanjutnya kita masuk ke Papua. Nah, ini Papua nih. Papua juga pulaunya terlihat unik bentuknya. Kita lihat letak Pulau Papua. Papua ini terletak pada 129 derajat 45 menit sampai 141 derajat 5 menit bujur timur dan 0 derajat sampai 9 derajat 30 menit lintang selatan. Kok bisa Papua ini juga disebut dengan batas 0 derajat karena apa? Memang Papua itu terletak pada tadi seperti yang kita lihat dia terletak pada 0 derajat sampai 9 derajat 30 selatan. Dia adalah titik 0 yang ada di Indonesia. Selanjutnya untuk luas daerahnya itu sekitar 425 menit sampai maksudnya 425.297,90 km persegi. Batas wilayah itu ada Samudra Pasifik, negara Papua Nugini, Laut Arafura serta Laut Seram dan Kepulauan Maluku. Nah, sukunya itu ada suku Asefa, Aifak, Asmat, Dani, Biak, dan Mandacat. Penampakan alamnya ini merupakan contoh dari gambar pegunungan Jaya Wijaya yang ada di Papua. Oke. Selain pegunungan itu adalah merupakan beberapa contoh kondisi geografis dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam keragaman flora dan fauna. Kita lihat petanya. Ini adalah peta Indonesia yang seperti pernah kita bahas kemarin. Indonesia dibagi atas 3 zona waktu, ada di Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan Indonesia timur. Nah, untuk keragaman flora dan fauna ini ternyata mereka juga dibagi atas 3 hal ini, ada fauna Indonesia barat, fauna Indonesia tengah, dan fauna Indonesia timur. Untuk fauna Indonesia barat ini masuk ke dalam flora atau fauna yang coraknya itu asiatis. Dan untuk Indonesia bagian tengah dia termasuk dalam fauna atau flora yang peralihan. Dan untuk Indonesia bagian timur ini dia masuk ke dalam flora atau fauna yang
coraknya tuh Australia. Kenapa yang di tengah ini masuk ke peralihan? Karena memang dia diapit oleh flora dan fauna yang bercorak Asia dan flora dan fauna yang bercorak Australia. Nah, garis Wallace dan garis Weber ini memisahkan antara, untuk garis Wallace dia memisahkan antara flora dan untuk garis Wallace dia ini membagi antara flora dan fauna yang bercorak Asia dengan flora dan fauna yang bercorak peralihan. Nah, untuk garis Weber sendiri dia itu memisahkan antara flora dan fauna yang bercorak peralihan dengan flora dan fauna yang bercorak Australia. Nah, mari kita lihat contohnya ya. Corak Asiatis Indonesia Barat. Nih, contohnya untuk floranya sendiri dia itu identik dengan hutan hujan tropis. Contohnya ya kita di Kalimantan ini kan masih banyak hutannya, hutan-hutan hujan tropisnya. Terus untuk faunanya sendiri seperti apa ya? Ada orangutan, gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan badak bercula satu. Nah, untuk corak-corak Asiatis ini mungkin ciri-ciri hewannya itu adalah hewan-hewan yang berbulu dan berbadan besar. Dan untuk corak peralihan Indonesia Tengah, untuk floranya sendiri dia ada sabana, hutan pantai, hutan pegunungan, dan cemara. Dan untuk faunanya dia ada tapir, terenggiling, anoa, dan komodo. Nah, untuk corak peralihan ini faunanya tuh identik dengan hewan-hewan yang bertubuh kecil dan mungil tapi dilapisi dengan kulit-kulit yang keras. Dan untuk corak Australis, floranya itu menyerupai hutan Sumatera dan faunanya itu seperti cendrawasih, merak, kakak tua. Nah, untuk Australis ini ciri-ciri faunanya ini yang berbulu-bulu cantik seperti itu. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa kalian terima. Walaupun materinya cukup panjang, tapi semoga bisa kalian terima. Oke, untuk tugasnya nanti akan Ibu berikan. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat untuk pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.